Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV kembali membahas mengenai spoiler manga One Piece chapter 1044. Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan anime di TV tentang seri One Piece ini tidak sepenuhnya benar, tetapi pembahasan dan teori anime di TV tentang One Piece ini berasal dari sumber yang sudah anime di TV cantumkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar. Sebelum anime di TV bahas lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar kalian melihat notifikasi mengenai video terbaru dari channel Anime di TV. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, Anime di TV sudah membahas mengenai spoiler One Piece chapter 1044 yang belum dikonfirmasi. Tetapi saat ini Anime di TV sudah mendapatkan informasi mengenai spoiler One Piece chapter 1044 yang sudah dikonfirmasi. Anime di TV mengucapkan terima kasih kepada liker dari Korea dan dikonfirmasi oleh Ridon. Berikut merupakan pembahasan dari seri One Piece chapter 1044. One Piece chapter 1044 ini berjudul Pejuang Kebebasan. Ada beberapa hal yang akan anime di TV bahas. Yang pertama yaitu beberapa sekutu Luffy seperti Sanji, Kid, Law, Hyogoro, dan Marco merasakan kehadiran Luffy dan dia masih hidup. Tidak hanya mereka, bahkan sekutu Luffy yang lain juga merasakan kehadiran Luffy. Sunisa sebelumnya sudah mengatakan bahwa dia merasakan Joy Boy telah bangkit. Tentu saja hal tersebut membuat kita semua penasaran mengenai apa yang terjadi pada chapter 1044 ini. Pada chapter 1043, Kaido mengatakan bahwa Luffy sudah meninggal. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kaido tersebut ternyata hanyalah hoaks. Hal yang dikatakan oleh Kaido tersebut hanya memiliki tujuan untuk membuat para sekutu Luffy atau topi jerami menyerah. Tetapi setelah chapter 1044 ini, akhirnya kita semua sudah mengetahui bahwa Luffy masih hidup. Kemudian pembahasan yang kedua adalah percakapan Gorosei di Kastil Merijuis. Pemerintah dunia selalu berusaha untuk mendapatkan Gomu Gomu no Mi, tetapi mereka tidak dapat melakukannya dalam 800 tahun terakhir. Sepertinya Devil Fruit ini menjauh dari mereka. Kita akhirnya sudah mengetahui bahwa Devil Fruit Gomu Gomu no Mi yang digunakan oleh Luffy merupakan buah iblis yang selama ini dicari oleh pemerintah dunia. Ternyata pemerintah dunia mengatakan sebelumnya bahwa terdapat buah legendaris, tetapi mereka tidak percaya bahwa buah legendaris tersebut adalah Gomu Gomu no Mi. Para Gorosei mengatakan bahwa mereka tidak gila, sebab buah Zoan memiliki pikirannya sendiri. Gorosei juga mengatakan bahwa Gomu Gomu no Mi sebenarnya adalah buah iblis tipe Zoan, dan nama aslinya adalah Hito Hito no Mi, atau dalam model mitologi disebut Nika. Dengan terkuaknya buah iblis yang digunakan oleh Luffy atau topi jerami, akhirnya kita mengetahui bahwa buah iblis yang dimakan oleh Luffy bukanlah buah iblis sembarangan, tetapi buah iblis tersebut ternyata adalah buah iblis legendaris yang selama ini dicari oleh pemerintah dunia. Dan diperkirakan bahwa buah iblis tersebut adalah buah iblis terkuat yang terdapat pada seri One Piece ini. Akhirnya kita juga mengetahui bahwa buah iblis Gomu Gomu no Mi kemungkinan besar dulunya digunakan oleh Joy Boy. Selain pembahasan tersebut, pada pembahasan ketiga kita juga melihat bagian dari Hiyori dan Orochi. Tentu saja hal tersebut membuat kita semakin penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Terus pada pembahasan yang keempat, akhirnya hal yang ditunggu-tunggu yang selama ini membuat kita penasaran mengenai Luffy diperlihatkan di sini. Ternyata di sini Luffy telah membangunkan buahnya dan sekarang dia merasa sangat kuat. Ini adalah Gear 5. Seperti yang sudah anime di TV ceritakan sebelumnya, bahwa kemungkinan besar
Luffy akan mengaktifkan mode Gear 5-nya dan memiliki kemampuan awakening. Tentunya kekuatan tersebut mungkin akan lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan Kaido, tetapi kita masih belum mengetahui apakah Luffy si topi jerami ini sudah bisa menggunakan atau mengendalikan buah iblis atau Gear 5 Luffy itu sendiri. Tentunya Luffy pasti belum bisa menggunakan buah atau kekuatannya tersebut. Kekuatan baru tersebut bukan didapatnya dari hasil latihan, tetapi kekuatan Luffy tersebut didapatnya ketika dia mengalami pertarungan secara langsung. Pembahasan yang terakhir di sini adalah pertarungan antara Luffy kembali melawan Kaido. Luffy meraih Kaido dari atap dan membawanya ke atas, kemudian menyerangnya. Luffy meraih tanah dan mengubahnya menjadi karet untuk mengembalikan nafas Bolo Breath ke Kaido. Jadi, di sini akhirnya kita mengetahui kekuatan awakening dari Luffy si topi jerami. Kekuatannya tersebut sangatlah luar biasa. Hal tersebut disebabkan karena Luffy dapat mengubah benda apapun menjadi karet. Kekuatan awakening Luffy ini hampir sama dengan kekuatan Doflamingo yang mengubah benda menjadi benang. Tetapi apabila dilihat dari teori kekuatan tersebut, sepertinya benda yang dirubah menjadi karet lebih berbahaya daripada benda yang dirubah menjadi benang. Secara tidak langsung, kita akhirnya mengetahui kekuatan sebenarnya dari Luffy si topi jerami. Tetapi mungkin masih ada Gear 6 yang akan nantinya diperlihatkan oleh Oda Sensei sendiri. Tentunya kembalinya Luffy pada chapter 1044 ini pastinya membuat para sekutu Luffy sendiri menjadi lebih semangat untuk kembali bertarung dengan Kaido. Hal yang ditakutkan oleh pemerintah dunia akhirnya terjadi pada chapter 1044. Sebelumnya, pemerintah dunia sudah menduga bahwa Luffy menggunakan buah iblis legendaris yang selama ini dicari-cari oleh pemerintah dunia. Selain hal tersebut, kita juga belum mengetahui apa yang dikatakan oleh Chunisa. Apakah Luffy nanti akan dapat berbicara dengan Chunisa ketika dia mengaktifkan mode Gear 5-nya atau dia mengaktifkan mode awakeningnya? Sedangkan Kaido kemungkinan besar akan berhasil dikalahkan oleh Luffy. Pastinya pertarungan antara Luffy dan Kaido ini akan menjadi lebih luar biasa dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya. Kita juga mengetahui mode dari Gear 5 Luffy ini. Apakah bentuknya seperti bola seperti pada Gear 4 atau apakah bentuknya seperti karet yang terdapat pada pohon karet alami yang dapat cair. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai spoiler manga One Piece chapter 1044. Pembahasan dan spoiler ini sudah dipastikan 100% kebenarannya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari manga One Piece chapter selanjutnya, silahkan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita akan berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.